ada sebuah hadis Bapak Ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau seorang ulama besar ahli hadis ya, Imam Muslim itu, yang mana beliau ini sebetulnya adalah muridnya Imam Al-Bukhari, Pak. Jadi yang pernah ngaji sama Kiai Jamalul Lail, kalau kajian Sahih Muslim kalau tidak salah di Masjid Al-Barkah ya. Nah, dalam kitab Sahih Muslim itu disebutkan hadis begini Bapak Ibu. Tolong perhatikan ya hadisnya. An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rabi'ah, catat nih, namanya sahabat yang nanti dapat fadilah bisa jadi tetangganya Nabi di surga itu namanya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Catat, namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Jadi Rabi'ah cerita, suatu hari saya dipanggil oleh Nabi. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi bilang kepada saya, Rabi'ah, sini, sal. Siapa yang tahu artinya sal? Ayo, ini santri harusnya bisa tahu. Apa artinya sal? Sin terus lam. Sinnya di fathah, lamnya di doma, di sukun. Ayo angkat tangan. Nabi bilang ke Rabi'ah, sal. Apa? Sal. Apa artinya Pak? Mana nih santri, mana nih? Santri kilat nggak apa-apa lah. Apa artinya sal, Bu? Ibu-ibu barangkali ada nih, pura-pura nggak tahu nih ibu-ibunya. Apa maknanya sal? Sal itu sebetulnya dari kata is'al, disingkat menjadi sal, yang artinya mintalah sesuatu. Jadi Nabi, Bapak Ibu, nawarin ke sahabat Rabi'ah, kamu mau minta apa gitu. Kowe njaluk opo istilahnya kalau orang Jawa. Mau minta apa? Akhirnya Pak, Bu, sahabat Rabi'ah yang ditawari Nabi loh ya, minta apa? Itu jawabnya adalah as'aluka murafaqataka fil jannah. Perhatikan nih kalimatnya. Rabi'ah bilangnya as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang artinya Nabi, saya pengen nanti bisa menemanimu di surga. Jadi tetanggamu Nabi, jadi temanmu nanti di surga. Itu permintaan siapa tadi? Rabi'ah ya, Rabi'ah bin Ka'ab. Ini kalau jamaah sini kalau ditanya minta apa, jawabannya apa? Kawin lagi. Waduh, minta apa jawabannya kawin lagi. Beda-beda ya, kalau kita mintanya macam-macam ya. Tapi sahabat Nabi itu tadi Rabi'ah ditanya kamu minta apa, jawabnya apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Nabi, saya cuma pengen nanti bisa bersamamu di surga. Akhirnya Nabi bilang lagi untuk meyakinkan, awa ghairu dzalik, ada yang lain nggak selain itu? Kok mintanya itu gitu, aneh. Kata sahabat Rabi'ah, huwa dzak, itu aja Nabi, pokoknya saya itu pengen nanti kalau masuk surga bisa bersamamu, dampingi Nabi. Akhirnya Bapak Ibu, di hadis Sahih Muslim itu disebutkan, paling terakhir itu disebutkan Nabi mengatakan ke sahabat Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau yang santri insya Allah paham, fa'inni ala nafsika, kalau gitu tolong saya untuk menolong dirimu biar jadi temanku di surga. Bi kathratis sujud. Apa artinya? Bi kathratis sujud. Bi dengan kathroh, kafir, memperbanyak. As-sujud, sujud. Bahasa kita as-sujud, sujud. Jadi Bapak Ibu, pesan Nabi ke Rabi'ah kalau pengen jadi temanku nanti di surga, banyak-banyak pertanyaannya sekarang. Sujud di sini apakah tiba-tiba orang sujud atau gimana? Ini hadis ini tidak boleh dipahami sembarangan. Banyak orang zaman sekarang itu dikit-dikit hadisnya sahih, tapi kalau dipahami dengan hawa nafsunya itu bisa keliru, Pak. Maka kata Imam Nawawi, nah ini siapa ini Imam Nawawi?
Ada yang kenal Imam Nawawi? Ibu kenal Bu Imam Nawawi Bu? Siapa beliau? Pernah kenalan? Belum pernah. Imam Nawawi siapa? Hah? Ulama besar madhab Syafi'i, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Nah itu ulama besar. Bahkan ada yang bilang beliau itu wali kutub Pak. Imam Nawawi itu gelarnya wali kutub. Yang pernah ngaji tasawuf, dalam dunia tasawuf itu ada gelar wali paling tertinggi, pimpinannya ibaratnya. Wali kan banyak di dunia itu, pimpinannya namanya wali kutub ya. Kalau ini sih wali semuanya, wali murid ya. Ya wali semuanya. Tapi ada wali itu pimpinannya namanya wali kutub Pak. Imam Nawawi itu gelarnya wali kutub beliau, ulama besar. Kata beliau, Nabi bilang bikathrotis sujud itu maksudnya adalah memperbanyak sholat sunnah Pak. Tafsir atau penjelasan syarah dari hadis itu. Jadi siapapun di antara kita yang setiap hari menjaga sholat sunnah, insya Allah nanti jadi temennya Nabi, tetangganya Nabi lah minimal di surga. Amin. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, ada berapa sholat sunnah yang disebutkan oleh ahli fikih khususnya mazhab Syafi'i? 1. Sholat rawatib. Apa itu rawatib? Qobliyah ba'diyah ya, baru 1. 2. Sholat duha. 3. Tahajud. 4. Witir. 5. Terawih ya. 6. Ya. Yang keras suaranya. Sholat hajat ya. 7. Sholat taubat. 8. Sholat istikharah 9. Masih banyak nih. Saya ngumpulin dalam kitab fikih madzhab Syafi'i ada 33. Anda baru nyebutin 9. 33 sholat sunnah Pak. Istisqa ya, apalagi? Sholat tahiyatul masjid ya, betul. 11. Sholat tasbih 12. Qobliyah ba'diyah tadi sudah, rawatib. Ya, rawatib jadi 1 ya. Nanti kita bahas itu rawatib. Sholat isyraq. Ayo, siapa yang tahu sholat isyraq itu apa? Ini ada Ustadz Sunanto bilang sholat isyraq. Sholat apa itu? Ya itu nomor 13. Sholat apa? Bu, pernah dengar sholat isyraq atau sholat syuruk? Belum pernah? Yang jamaah laki-laki bawa apa? Apa itu sholat isyraq? Apa Ustaz? Sholat 2 rakaat ketika matahari terbit yang dilakukan setelah zikiran daripada subuh. Itu ada itu sholat isyraq. Walaupun nanti ada ulama Syafi'i yang mengatakan itu sebetulnya sholat duha. Tapi ada yang mengatakan Imam Ghazali enggak, itu bukan sholat duha, itu not sholat isyraq begitu. Maka nanti kita bahas deh. Baru 13, 14 apa? Sholat Id ya, Idul Fitri, Idul Adha ya, itu sholat sunnah, itu sholat sunnah. Apalagi 15. Sholat gerhana tadi sudah belum? Kusuf ya, sholat kusuf atau khusuf. Apalagi? Ayo Pak, masih 33 Pak. Ya, 33 semuanya itu. Sholat jenazah itu sunnah atau fardu? Fardu. Ayo, sholat jenazah itu wajib apa sunnah? Fardu kifayah ya. Ya, ya lumayan lah ya. Apalagi selain itu? Hah? Sholat mutlak. Apa? Sholat mutlak. Iya, termasuk itu. Sholat mutlak itu apa? Itu semuanya Bapak Ibu dijelaskan detail dalam ilmu fikih. Kita mungkin selama ini baru menjalankannya itu mungkin 50%-nya doang. Makanya ini harus dipelajari. Bab paling penting yang menjadikan kita nanti jadi tetangganya Rasulullah SAW di surga gara-gara sholat sunnah. Ada nanti Pak Bu, catat nih, sholat sunnah yang unik, yaitu sholat sunnah qoblal wiqa, malam pertama pengantin. Pernah dengar gak? Jadi madzhab Syafi'i mengatakan orang yang menikah malam pertama itu sebelum wiqa, sebelum itu disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat.
namanya sholat sunnah qoblal wiqo. Wah, bapak-bapaknya bingung. Waduh, saya dulu lupa sholat sunnah Pak Ustadz. Langsung langsung gimana ya Pak Ustadz? Apakah saya harus nikah lagi? Waduh, enak banget ya, gara-gara belum sholat sunnah sebelum malam pertama mau nikah lagi. ya nggak apa-apa kan sholat sunnah gitu kan, bukan sholat wajib ya. Tapi itu ada itu Pak, dalam mazhab Syafi'i disunahkan sholat 2 rakaat sebelum itu malam pertama itu ya, sholat wiqo namanya, qoblal wiqo ya. Jadi banyak Pak Bu ya, saya nanti insya Allah akan buatkan buku khusus sholat sunnah, 33 jenis sholat sunnah versi mazhab Syafi'i. Nanti kita buatkan bukunya, gratis saya bagikan ya. Tapi PDF ya. Kalau mau dicetak, cetak sendiri lah ya. Ya, cetak sendiri sih. Boleh, itu gratis ya. Insya Allah. Saya lagi nulis tentang bab sholat sunnah. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu kita bahas yang satu saja. Tadi kan kita nyebutin banyak ya, walaupun belum 33 semuanya. Ada satu sholat sunnah, yaitu sholat rawatib yang sering kita lakukan. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau sebelum sholat fardu namanya qobliyah, tapi kalau setelah sholat fardu disebut dengan ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu namanya sholat rawatib ya, namanya sholat rawatib ya. Ingat-ingat Pak Bu, sholat qobliyah ba'diyah yang mengiringi sholat fardu itu namanya sholat rawatib. Pertanyaannya, berapa jumlah rakaat sholat rawatib satu hari satu malam? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kalau di total berapa? Angkat tangan. Yang ngaku Syafi'i tadi siapa? Berapa? 12. Beneran? Bener apa salah? Beliau mengatakan sholat rawatib satu hari semalam 12. Salahin saja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. 14. Loh, itu bilang 12, ini 14. Yang benar yang mana nih? Ayo, yang ngaku bermadzhab Syafi'i harusnya ini sudah selesai bab ini Pak, bab sholat sunnah. Ada yang bilang 18. Ayo, coba sekarang ibu-ibu, Bu jawab bareng-bareng Bu. Sholat qobliyah ba'diyah itu sehari semalam itu kalau di total berapa Bu? Ibu-ibu, sebentar ibu-ibu. Ya Bu, berapa? Berapa kata ibu-ibu? 16. Wadah, tambah bingung saya nih. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 14, 16. Ya, 18. Nambah lagi. Berapa? Ya sudah. Gini aja lah. Daripada jawabnya ngawur semua, mending saya bacakan kitabnya saja ya. Ini pada bawa buku pulpen enggak ini? Ini ngaji kok nggak ditulis, ini gimana ya? Oh, saya mungkin ini hafalannya kuat semua ya, saudara. Kayak Imam Syafi'i ya. Sekali dengar langsung hafal ya. Bagus ya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa ya. Yang hafalannya kuat tolong dihafal. Satu hari satu malam itu dalam mazhab Syafi'i sholat sunnah itu ada 22 untuk rawatib Pak. Ada yang benar nggak tadi jawabnya? Nggak ada yang benar. 22 Pak. Tapi dari 22 itu ada yang sunnah muakkadah, ada yang nanti sunnah ghairu muakkadah. Barangkali tadi yang jawab 12, 14 dan itu mungkin dia milihnya yang muakkadahnya. Tapi apakah muakkadah itu 12 atau 14 belum tentu, nanti. Kita sebutkan dulu 22 itu apa saja. Catat ya. Kita mulai dari sholat apa dulu nih? Zuhur ya. Dari subuh dulu apa zuhur dulu? Dari subuh dulu. Ya udah. Dari subuh dulu ya, nggak apa ya. Untuk subuh catat, sholat sunnah rawatib hanya qobliyah saja, yaitu 2 rakaat. Ba'diyahnya tidak ada. Catat, untuk sholat subuh, sholat rawatib itu hanya qobliyah saja, 2 rakaat. Ini yang kata Nabi pahalanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya rugi Bapak Ibu kalau sholat subuh kok qobliyahnya kelewatan, bangunnya kesiangan.
Datang ke masjid, musola sudah komat. Nah, itu rugi, hilang pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu qobliyah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah fajar biasanya. Banyak orang bilang itu sholat sunnah fajar, yaitu qobliyah sebetulnya. Berarti subuh hanya ada 2. Sekarang zuhur. Nah, zuhur itu untuk qobliyah. Qobliyah itu apa? Sebelum zuhur 4 rakaat. Catat. Madzhab Syafi'i ini. Sebelum zuhur 4 rakaat. Tapi ini kita belum bedain ya, mana yang muakkadah, mana yang ghairu. Nanti terakhir saya sebutkan mana yang muakkadah nanti. Ini sebutin dulu jumlah 1 hari 1 malam. Sebelum zuhur tadi berapa? 4. Jadi kalau sama subuh tadi jadi berapa? 6. Catat ya, 6. Setelah zuhur, ba'diyah zuhur sama 4 juga. Catat nih, 4 rakaat. Tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti niatnya beda lagi. Ini kita bicara sholat qobliyah ba'diyah. Kalau ada orang nambah 6, 8 itu mungkin dia sholat sunnah yang lainnya. Ini kita bicara sholat qobliyah ba'diyah. Dan zuhur hanya itu saja. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Jadi total berapa sama subuh tadi? 10 ya. Sekarang asar. Berapa asar itu? Asar itu kata madzhab Syafi'i untuk qobliyah ada 4, Pak. Ada 4 rakaat. Kalau ba'diyah berapa, Bu? Jangan dijawab. Ba'diyah ada berapa, Bu? Asar? Hah? Enggak ada. Ya, kalau ada yang jawab 2, waduh, kacau ini. Setelah asar itu enggak ada salat sunnah, Pak ya. Ba'diyah asar itu termasuk waktu terlarang untuk sholat. Nabi melarang kita sholat sunnah setelah asar. Jadi untuk asar hanya ada qobliyah 4 rakaat. Jadi total berapa tadi? 14 ya, 14. Maghrib sekarang. Maghrib itu qobliyahnya itu hanya 2, ba'diyahnya hanya 2, Pak. Qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Jadi total berapa? 18. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Jadi sudah 18 ini kita total dari subuh tadi. Jadi tidak boleh lebih. Untuk maghrib itu hanya 2 saja sebelumnya, sama setelahnya 2. Nah, sekarang terakhir yang isya. Isya itu qobliyahnya hanya 2, ba'diyahnya hanya 2. Total semuanya berapa tadi? 22 rakaat. Jadi pada isya itu nggak boleh lebih. Kalau mau niat ba'diyah itu 2 rakaat saja. Pak Ustadz, tapi saya lihat teman saya kok dia sholat lagi ya setelah 2 rakaat ba'diyah itu. Mungkin dia sholat witir, atau dia sholat hajat, atau dia sholat yang lainnya. Kalau untuk ba'diyah itu cuma 2, Pak. Nil, tok, mentok 2 saja niatnya. Paham? Baik, sepakat ya. Tadi madzhab Syafi'i bilang berapa sehari semalam? 22, Pak.